Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 27 Februari ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 26 Februari ditutup merah minus 0,15% ke level 7.283. Kalau secara teknikal untuk IHSG tadi sempat nyentuh supportnya ya, lumayan dalam di 7250-an. Cuman ditarik naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG tanggal 26 Februari. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang keluar, jadi asingnya net sell didistribusi oleh asing. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk IHSG juga hari ini nggak rame-rame banget ya, malah cenderung sepi. Ini kalau kita perhatikan nilai transaksinya nggak seperti kemarin-kemarin, jadi selain IHSG sepi, nggak rame-rame banget, asingnya net sell, harga indeksnya turun ya. Kalau kita perhatikan juga hari ini yang paling banyak dibeli asing juga saham-saham seperti ini, VKT, Airbul, Oasa ya, ya bukan saham yang dengan kapitalisasi besar ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing malah BBCA, Bank BRI, Adaro, Telkom, malah saham-saham gap. Untuk besok mungkin perlu hati-hati ya untuk IHSG, apalagi kalau misal di awal market itu masih merah ya, jangan buru-buru buat entry. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 7250 sih untuk IHSG besok. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini tanggal 26 Februari untuk indeks Asianya sebagian besar merah ya, yang ditutup hijau. Nikkei ini ditutup naik 0,35% dan yang lainnya merah. Oke, itu untuk IHSG ya. Ya, kalau langsung di kamera ya perlu waspada juga sih. Apalagi kita mau masuk bulan Februari, Maret ya. Januari, Februari, Maret. Oke, kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang asingnya hari ini keluar dan harga sahamnya ditutup merah minus 0,25% walaupun candlenya hijau ya, karena di awal market itu dibuka open gap bawah ya, lumayan dalam tadi di 9750 untuk harga pembukaan BBCA sempat hijau juga tapi ditarik turun lagi. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di 9.975, 10.000 lah area sini untuk area resistennya. Jadi waktu itu sempat nyentuh resisten, gagal mempertahankan posisinya di atas, itu berarti gagal breakout ya, dan koreksi turun. Kalaupun mau entry tujuannya untuk investasi, sebenarnya lebih bagus lagi nunggu koreksi lebih dalam ya, karena untuk supportnya juga masih lumayan dalam, ada di 9.450. Kalau buat trading pun juga sebenarnya kurang pas ya untuk saham BBCA ini, terlalu kecil untuk tingkat volatilitasnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asingnya net sell 195M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 26 Februari. Untuk asingnya dulu ya, ini yang paling banyak keluar BK versi asing net sell 103M, ZPNI, AK, TPCC ya, dan yang masuk YU, KZ, RX. Dan kalau kita perhatikan juga sebenarnya belum terlalu banyak ya untuk sekelas Bank BCA hari ini asingnya keluar. Semoga aja besok nggak distribusi lagi, tapi kalau jualan ya perlu hati-hati, ada kemungkinan untuk BBCA masih turun ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir BK terus jualannya, ini udah net sell 611 loh dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau kita cek dari tanggal 19 Februari dan sampai hari ini pun untuk BK-nya terus net sell, jadi didistribusi terus oleh BK versi asing. Perlu hati-hati ya, kalau turun terus pantau atau tunggu aja di area 9450, itu lebih amannya sih. Kalau di area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Nah, untuk tren besarnya ya masih bullish sih selama ekonomi Indonesia, ekonomi global masih baik-baik aja. Kemungkinan juga nanti rebound lagi ya, cuman nunggu waktunya itu entah menjelang akhir tahun atau pertengahan ya, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, ditutup hijau ya, naik 0,82%, cuman masih belum bisa breakout lagi di atas 6.200. Harga tertinggi hari ini 61
6.200 ya ke area resistensi untuk tadi, cuman belum berhasil breakout. Untuk besok coba kalau kita cek ya, untuk transaksi hari ini Bank BRI aslinya keluar ini net, ini Bank Mandiri sih. BBRI hari ini tanggal 26 Februari aslinya keluar 32,8 M. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi karena aslinya net sell dan IHSG-nya juga merah, aslinya lebih banyak yang keluar. Untuk besok perlu hati-hati juga sih. Yang nampung OD versi asing juga sih, yang nampung ya kan OD versi asing ini 100% transaksinya fail untuk OD, jadi murni masuk ya. Kemudian yang keluar ZP, BK, yang masuk selain OD ada AK, RX, CC. Sebagian masuk, sebagian keluar, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita cek dari tanggal 19, coba dalam 1 minggu terakhir, untuk asingnya lebih banyak masuk, tapi hitungannya nggak terlalu banyak ya kalau kita lihat nilai transaksinya. Mungkin untuk Bank BRI itu untuk besok bisa jadi masih ini ya, bergerak sideways di bawah resistennya 6.200. Kalau belum bisa breakout untuk besok sih mending wait and see aja dulu ya, apalagi ini hitungannya ya tadi pucuk lah, bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya waktunya taking profit, kalau mau entry agak beresiko ya, beresiko nanti floating loss kalau misal akan koreksi dulu. Buat patokan aja untuk supportnya lumayan dalam, ada di 5.900 ya. Jadi kalau mau entry mungkin ketika Bank BRI itu mendekati area supportnya ini, ada tanda-tanda mau naik, mau pullback ya disclaimer. Kalau mau entry misal kita gunakan moving average MA berapa ini, kalau kita pakai di sini MA 50 ya, MA 50. Kita gunakan MA 200, MA 200. Kalau kita lihat secara histori ya, emang momen paling bagus untuk masuk di Bank BRI ketika harganya nyentuh atau berada di dekat MA 200-nya ya. Kalau emang trennya masih bullish ya mungkin akan sideways dulu untuk saham Bank BRI, skenario-nya nanti disusul oleh MA-nya. Kalau udah crash ya, yaitu baru entry ya, kemungkinan nggak lama dari itu rebound sih, semoga aja seperti itu. Tapi untuk saat ini cara antara MA 200 dan harganya udah cukup tinggi ya, jadi rawan koreksi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya untuk besok melihat sebagian asing masih masuk, mungkin akan sideways ya. Kalau ya IHSG merah malah rawan buat Bank BRI koreksi lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya keluar dan harga sahamnya sempat merah di awal market, bahkan open gap bawah ya, opennya di area support, dibuka di harga 6950 ya, di area support sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat ambil ya di area support ya, lumayan nih ya, floating profit beberapa persen. Tapi untuk besok apakah akan naik lagi atau enggak, 1% lebih. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini sih aslinya keluar ya, di Bank Mandiri keluarnya juga lumayan 100%-an lebih. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net sell 700-an M. Kalau untuk hari ini aja tanggal 26 aslinya keluar 104. Jadi dalam 1 minggu terakhir aslinya keluar terus ya, mungkin taking profit karena mengingat harganya juga udah di atas ya. Untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 26 Februari, kalau kita perhatikan di sini ZP, RX yang jualan dan mereka asing ya. ZP versi asing net sell 147,8 M, RX-nya 100% selling ya, net sell 69,9 M, TP versi asing juga net sell 13,8 M, dan yang nampung untuk asingnya AK, CC, YU, cuman nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih. Untuk besok
kalau melihat aslinya masih keluar ya, perlu hati-hati sih kalau sampai jebol di bawah 6950, takutnya bisa ke 6600-an lagi ya. Jadi mungkin yang tadi udah ambil di support dan floating profit yang nggak ada soalnya buat diamankan kalau emang tujuannya untuk trading ya. Lumayan 1% lebih di saham Bank Mandiri itu hitungannya lumayan ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Buat patokan ya, ini untuk supportnya harga terendah hari ini 6.950 ya. Semoga masih bisa bertahan, tapi kalau jebol di bawah itu ya mending yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham UNVR ya. Ini yang harganya malah turun terus ya, waktu itu jebol support setelah laporan kuartal 4-nya mengecewakan mungkin untuk investor ya, sebagian investor, dan harganya turun. Emang untuk saham seperti UNVR ini yang ya hitungannya saham yang cuman apa ya investor masuk kan buat dividen mungkin ya, karena untuk dividennya lumayan, DPR-nya lumayan tinggi. Coba kalau kita cek di sini untuk saham UNVR, pendapatannya di kuartal 4 turun cukup dalam ya. Ini untuk IPS-nya aja di angka 16, ini secara kuartalan turun dalam, secara tahunan juga turunnya lumayan dalam. Jadi secara dari segi pendapatan turun ya otomatis dividennya juga menurun ya. Kalau pendapatannya turun, dividen turun, ya harga sahamnya ikutan-ikutan turun untuk saham seperti UNVR ini. Jadi buat besok ya, atau buat kedepannya lah untuk saham UNVR, kalau mau entry, momen bagusnya di mana? Kalau secara teknikal sih target penurunannya bisa ke 2400 ya. Jadi hari ini turun 3,72%, untuk besok ya perlu hati-hati ya, apalagi kalau cuman sideways atau naik cuman nggak tinggi-tinggi banget, itu ada kemungkinan nanti masih turun lagi nguji supportnya yang di 2400. Jadi kalau mau entry bagusnya ya di level ini, itu pun kalau ada tanda-tanda buat pullback naik ya. 2400 buat patokan aja, ini area support untuk saham UNVR, dan resistennya ada di 3.000-an ya. Biasanya bagi dividen pada bulan Juni Juli mungkin ya, mungkin menjelang pembagian dividen harga sahamnya bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham UNVR secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya, asingnya net kok nggak keluar di sini. UNVR hari ini tanggal 26 Februari secara keseluruhan didistribusikan ini oleh BB dan ZP. BB ZP-nya versi asing ya, jadi asingnya keluar hari ini di saham UNVR. Untuk lokalnya sendiri ada BK yang juga keluar 9M, dan yang nampung YPOD DRKK. Kalau kita perhatikan untuk transaksi hari ini kurang bagus ya di distribusi untuk saham UNVR. Jadi untuk besok perlu hati-hati, apalagi kalau nggak terlalu rame, dan apalagi kalau masih dibuka merah ya, mending tunggu aja di area supportnya, lebih aman ya. Kalau mau entry di deket-deket 2400, kalaupun jebol support pun ya resikonya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu gede, maksudnya seperti itu. Bisa antisipasi aja kalau sampai turun di bawah misal 2360, atau disesuaikan aja ya. Ya, ini sih supaya 2400, semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk tahun ini, tahun 2024. Soalnya kalau jebol di bawah 2400, wah lumayan dalam, itu supportnya bisa ke 1700-an. Ya kita lihat aja untuk besok ya, yang pasti secara tren masih bearish, dan secara rumor juga kurang bagus. Jadi jangan buru-buru buat entry aja, atau masuklah walaupun harganya udah turun cukup dalam, tapi terlalu beresiko untuk saat ini. Oke, itu untuk saham UNVR ya, tunggu aja di area supportnya.
Selanjutnya kita akan cek saham Sido yang harganya mulai rebound ini setelah ada rumor positif dan pendapatan kuartal 4-nya tahunannya untuk saham Sido naik ya. Jadi mengalami peningkatan ya, walaupun secara tahunan masih turun sih, tapi secara kuartal naiknya lumayan tinggi. Waktu itu rumornya itu ya, target pendapatan untuk tahun 2024 ini dinaikkan. Secara teknikal buat patokan aja kalau masih naik ya, kalau lihat transaksi hari ini, coba kalau kita cek situ apakah aslinya keluar atau masuk. Masuk 2,8 M. Kalau aslinya masuk itu ada potensi buat naik lagi, apalagi kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung masuk, udah net buy 59,3 M. Situ tiap tahun bagi dividen ya, bahkan 2 kali. Situ tanggal 26 hari ini secara keseluruhan ada yang akumulasi nih, PD, AK, YUBK, dan sebagian broker-broker asing ya, HKP-nya asing, PDU-nya lokalnya ada yang akumulasi, aslinya masuk, harga sahamnya ditutup minus sih 0,80%, cuman tadi ada buyer masuk ya, ada perlawanan. Ini kalau lihat candlenya juga kayaknya untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Uji resistennya mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support mau taking profit, perhatikan saja level 645 ya, ini resisten terdekatnya ya. Kalau mau TP1 ya, sekiranya berat buat breakout mungkin untuk beberapa hari ke depan di atas 645 ya, mending diamankan ya, atau kalau tetap masih mau hold ya semoga aja masih bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi nguji 700. Tapi sebelum ke area situ ya akan mencoba breakout dulu di atas 645, perhatikan saja 645 itu resistennya buat patokan, dan supportnya lumayan dalam di 580-an. Kalau mau entry saya sebenarnya agak telat ya, ini udah lumayan jauh di atas resistennya, lebih dekat lumayan jauh di atas supportnya, lebih dekat ke resisten, jadi agak nanggung juga sih. Oke, itu untuk saham Sido sih. Kembali lagi disclaimer, waktu itu juga gap up-nya juga udah ketutup ya. Ya kan waktu itu kan sempat terbang naik ya, open gap atas, koreksi turun, sempat turun gap, habis itu naik dan harganya naik ya. Semoga aja bisa nyentuh 465 untuk minggu ini. 645 ya, sorry. Oke, itu untuk saham Sido muncul. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek untuk saham Goto. Goto hari ini turun ya, dan close di area support 78 ya, 78. Tadi bahkan sempat ke kok 78. Iya 78 sih untuk harga penutupannya, pas di area support. Jadi semoga aja besok hijau. Semoga aja. Soalnya kalau jebol 78 wah agak ngeri, itu supportnya bisa ke 68 lagi ya. 10 poin untuk harga saat ini itu lumayan gede. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya apakah udah ada tanda-tanda untuk Goto hari ini tanggal 26. Untuk asingnya keluar lagi cukup banyak, ini 45 M, nilai transaksinya juga nggak terlalu rame, jadi udah sepi, asingnya keluar cukup banyak ya. 45 M kurang bagus sebenarnya, tapi kalau secara teknikal udah di area support, itu kalau mau entry agak ragu-ragu ya, apakah besok Goto rebound atau malah jebol support. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 26 Februari untuk saham Goto sebenarnya didistribusi ya, yang jadi market maker utamanya YUBK, NI, ketiga-tiganya net sell ya, bahkan NI-nya net sell lumayan banyak 36 M, dan yang masuk AKM, GMG masuk loh, dan kalau kita perhatikan nggak trading banget sih untuk MG, untuk AK-nya juga cenderung akumulasi walaupun lebih banyak yang keluar ya. Untuk besok ya
ya ini kan di area support, jadi kalau mau entry, kalau nekat mau, ya siapa tahu besok rebound naik kan lumayan ya, untuk TP-nya bisa ke 85 kalau emang bisa naik lagi. Tapi kalau jebol support ya nggak ada salahnya buat diantisipasi aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Goto. Kalau melihat transaksi hari ini agak rawan ya, rawan masih turun. Kalau nggak turun ya mungkin akan sideways dulu. Kita lihat aja besok. Tapi kalau misal udah entry tadi, misal di 78 ya semoga aja naik ya, semoga aja. Kan market nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu besok MG langsung goreng naik kan, siapa tahu. Nah, kita lihat aja untuk besok, cuman lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah, jangan buru-buru buat entry. Soalnya kalau jebol support, ya bisa ke 68. Oke, itu untuk saham Goto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTech ini yang harganya cenderung bergerak sideways ya untuk beberapa hari terakhir nih, cenderung konsolidasi di harga bawahnya. 462 hari ini turun 2% lebih. Kalau kita cek untuk transaksinya, EMTK aslinya keluar 4,5 M, nilai transaksinya cuma 7,3, jadi didistribusi oleh asing lumayan banyak ya. Padahal harganya udah di bawah, tapi aslinya terus jualan ya, neken terus untuk saham MTech ini. MTech AKBK YU asing yang keluar dan yang nampung lokal ya. Yang keluar broker-broker asing yang nampung lokal. Mungkin untuk besok sideways dulu ya, hati-hati aja kalau sampai buat low baru untuk saham MTech di bawah 450. Wah, itu bisa ke 380-an ya. Semoga aja untuk besok masih bisa sideways dulu, paling enggak, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham MTech, tapi ini cukup menarik sih buat dipantau ya, soalnya secara valuasi udah lumayan murah. Dan kemungkinan nanti ya kalau ada yang goreng naik langsung ngegas ini biasanya ya. Untuk saham MTech ini cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya, kadang sekali ngegas lumayan tinggi. Oke, itu untuk saham MTech mungkin bisa dipantau aja dulu. Untuk besok kalau masih merah ya jangan buru-buru buat entry. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTPS ya, saham yang belum lama IPO hari ini naik lagi ya buat ATH ke kelas di 452. Secara teknikal kalau masih digoreng naik untuk besok bisa ke 540-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham PTPS tanggal 26 Februari ya. Sebenarnya naiknya saham PTPS untuk hari ini itu disertai distribusi oleh KI sebanyak 3,7 M ya, dan yang nampung paling banyak XA. Yang jadi market maker utamanya YBKI. Untuk YB-nya net buy 31 juta aja ya, cenderung scalpingan, nilai transaksinya 111,6 M. Jadi ya mereka cenderung trading sih. Ya amannya untuk harga saat ini ya emang buat scalping, buat trading. Kalau buat swing agak beresiko. Ya misal mau copet-copet untuk besok ya target price-nya di dekat-dekat 540 ini. Semoga aja bisa naik dulu di awal market ya, semoga aja. Tapi kalau turun harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat cut loss ya. Kalau mau scalpingan sebenarnya nggak perlu lihat chart ya, lebih bagusnya itu lihat bid overnya untuk saham PTPS. Kalau kita perhatikan di sini yang ngantri di harga bid ada 1 jutaan lot ya. Jadi ya ini siapa yang jaga? Apakah ngeprank atau enggak ya, kita lihat aja besok ya. Kalau langsung hilang ya otomatis bisa jebol ya, bisa turun. Tapi ya biasanya kalau udah ada tanda-tanda seperti ini kadang ngeprank juga ya kalau saham gorengan. Ya hati-hati aja lah kalau mau entry buat scalpingan, itu lebih bagus, maksudnya lebih aman ya, bukan lebih bagus. Kalau lebih amannya ya nggak usah trading di saham gorengan. Tapi kalau yang udah biasa ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham PTPS buat patokan supportnya ada di 366 dan resistennya di 540. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham VKTR ini yang paling banyak dibeli asing ya, harganya udah naik cukup tinggi juga.
Hari ini berhasil breakout di atas 208, close-nya di 226 ya, naik 15% lebih. Buat patokan misal besok masih naik, digoreng naik ya, itu resistennya ada di 246, 244. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham VKTR tanggal 26 Februari hari ini asingnya masuk loh, ini 21,6 M. Kira-kira yang jadi market maker utamanya siapa hari ini di saham VKTR tanggal 26 Februari? Secara keseluruhan sebenarnya ya ada yang akumulasi juga sih, yaitu AK ya. AK yang masuk ini versi asing ya, net buy 14,5, dan kalau kita perhatikan hari ini asingnya akumulasi ya. Selain AK ada ZP, CC yang juga masuk 3M lebih. Untuk lokalnya lebih banyak jualan diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk AK ini net buy 24 ya, masuk terus. Jadi mungkin selama asingnya nggak distribusi aja, mudah-mudahan harga VKTR masih dijaga di harga atas ya. Tapi kalau kita perhatikan ya di market maker utamanya YPMG, keduanya cenderung scalpingan ya. Untuk YP nilai transaksinya 300 M lebih dalam 1 minggu terakhir ini, dan net sell 400-an juta. Ya, cenderung trading sih. MG juga cenderung trading di saham VKTR. Untuk AK sama ZPBK ya, ini yang masuk paling banyak di saham VKTR. AVGB-nya ada di 195, ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir 195. Ya, floating profitnya lumayan tinggi. Jadi ya perlu hati-hati sih, walaupun masih ada kemungkinan naik di awal market untuk besok. Perhatikan saya level ini mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat ambil posisi dan belum sempat taking profit, udah floating untuk masih floating profit maksudnya. Misal besok masih naik ya, sekiranya berat breakout di atas 456, 454 ya mending 246, 244 ya mending taking profit aja. Oke, itu untuk saham VKTR ya. Kembali lagi disclaimer buat patokan ya, supportnya di sini di 208 udah jadi supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ALII. Untuk saham ALII juga hari ini naik ya, 8% lebih. Naik sideways, naik lagi, ini konsolidasi sideways ya, 1 2 3 hari terakhir ini candlenya di area sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 26 Februari untuk saham ALII, hitungannya sih di distribusi ya, lebih banyak yang keluar, dan yang keluar paling banyak KI, net sell 5,4 M. KI-nya mulai taking profit ya, hati-hati ini soalnya kalau kita cek dari awal bulan KI-nya net buy cukup banyak masian, dan AVGB-nya di 373, harga saat ini ada di 835 ya, berarti udah breaker ya. Tadi kalau kita cek dari IPO-nya, berarti dari awal IPO itu untuk average-nya KI itu ada di harga 373. Ini 376 ya, di area situlah. Kita ukur aja kira-kira floating profitnya berapa banyak ya, udah 120% lebih rawan taking profit ya. Hari ini udah mulai taking profit, tadi KI cuman belum terlalu banyak ya, baru 4 M aja kalau kita bandingkan dengan ya jumlah nilai yang dibeli 99,2 M, VGP nya di 373. Oke, itu untuk saham ALII. Untuk besok mungkin sideways dulu ya, tapi apakah masih ada kemungkinan naik ya, bisa jadi lawan koreksi, tapi kita trading lah amannya ya. Oke, itu untuk saham ALII. Selanjutnya kita akan cek saham SMLE ini yang udah mulai rebound naik ya, setelah turun cukup dalam, sempat ke harga di bawah 100 bahkan 96 ya, langsung naik lagi. Hari ini berhasil breakout 2 resisten sekaligus, resisten yang di 176 dan yang di 200-an, close di 212. Secara teknikal buat patokan misal besok naik, perhatikan aja level 224 ya, apakah bisa breakout atau enggak. Kalau berhasil breakout di atas 224 ya nggak menutup kemungkinan nguji 260.
Tapi kalau merah support terdekatnya ada di 200 ya. Misal koreksi turun dan di area 200 ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham SMLE untuk hari ini tanggal 26, kalau kita perhatikan sih sebenarnya malah masih ada yang distribusi ya, yaitu PS. Kalau kita cek dari awal IPO-nya, coba kalau kita cek dari awal IPO-nya ya sebenarnya kurang bagus ya untuk transaksinya. Ya kalau buat teman-teman yang minat mau masuk sih buat trading ya jangan banyak-banyak ya untuk saham SMLE ini. Kita perhatikan di sini bid offernya ya. Untuk kalau naik target price terdekatnya ada di 220 ini. 220. Dekat ya, 220 di sini. Ya, cuman di sini sih 224 ya, kita lihat aja besok, biasanya kan kadang bisa berubah. Untuk supportnya di 208 yang jaga 20 ribuan lot, 208 dan 200 ya, ini 200 juga ada yang jaga ya. Perhatikan saya kalau turun 200 itu supportnya dan resisten tekannya ada di 224. Oke, itu untuk saham SMLE ya. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk video kali yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.